sesi ketiga pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020 dengan pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Jafar Sodik dan moderator Ibu Asrianti Desniar adalah event organizer. Susah juga ya, maaf lidahnya lidah orang Jawa sih. Jadi sekarang saya akan memulai dengan materi kali ini dengan moderator Ibu Asrianti Desniar atau lebih akrab dengan panggilan Ibu Niar. Silakan Ibu Niar, waktu dan tempat dipersilakan untuk memandu acara. Ya, terima kasih untuk Bu Rati sebagai host hari ini di sesi ini. Perkenalkan, saya Asrianti Desniar atau Niar. Saya dari S4 sebagai moderator hari ini. Kali ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Pak Jafar. Saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Pak Jafar Sodik, S.Hum. Beliau merupakan guru bahasa Sunda. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana sastra Sunda, Universitas Pajajaran. Beliau pernah aktif dalam organisasi Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Pajajaran. Banyak event yang pernah dikelolanya. Beliau juga pernah mengelola event yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dan Ridwan Kamil langsung. Untuk selanjutnya materi event organizer akan saya kembalikan kembali kepada narasumber. Dipersilahkan Bapak Jafar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Jafar Sodik. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai event organizer. Lebih tepatnya mengenal dan mengelola event organizer. Apa sih itu event organizer? Mungkin di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu guru yang pernah mengelola suatu acara atau menjadi suatu panitia dalam suatu acara. Tentunya Bapak dan Ibu atau anak-anakku sekalian pasti merasa senang apabila acara yang dilaksanakan itu berjalan dengan sukses. Nah, bagaimana agar acara kita bisa sukses? Tentunya ada step-stepnya terlebih dahulu dan kita akan sedikit lebih mengenal apa itu event organizer. Nah, kita lanjut. Apa itu event organizer atau yang biasa disingkat I.O.? I.O. merupakan kegiatan pengorganisasian, sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Semua orang harus bekerja keras dengan visi yang sama untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan harapan, sehingga sangatlah diperlukan kekompakan pada setiap orang yang terlibat dalam tim. Di sini saya jelaskan dulu untuk event organizer ini. Jadi event organizer ini adalah suatu pengelolaan yang dikelola secara profesional, maksudnya pengelolaan acara yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Nah, dalam pengelolaan suatu acara, itu ada perencanaannya dulu, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Jadi sebelum teman-teman atau Bapak dan Ibu guru melaksanakan suatu acara, biasanya itu ada perencanaannya dulu. Misalkan, jadi untuk perencanaannya itu, kita dalam merencanakan suatu acara itu biasanya ada rapat-rapat dulu ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu kita menerjemahkan ide dulu menjadi sebuah konsep. Jadi kita mengonsep dulu acaranya mau seperti apa, menentukan tema, menganalisis konsep, dan mendesain acara. Nah, selain acara yang didesain juga kita perlu untuk publikasi juga perlu desain-desain yang kreatif gitu. Nah, biar orang lain tuh tertarik dengan event yang kita jalankan. Nah, yang kedua itu mengetahui keinginan clients. Jadi ketika kita diperkerjakan atau menjadi I.O, itu biasanya ada permintaan dari orang lain atau yang mengadakan acara ketika kita
diperbantukan menjadi seorang event organizer. Nah, ketika kita menerima suatu event dari orang lain, kita tentunya harus membentuk tim dulu, karena di event organizer itu nggak hanya bekerja sendirian Bapak Ibu, tetapi harus bekerja berdasarkan tugas masing-masing. Jadi misal ada yang menjadi sekretaris, ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penyusunan konsep kreatif, budgeting, rundown, juknis, talent, publik, dan lain-lain. Nah, tentunya dalam suatu acara itu, untuk acara yang besar, tentunya kita punya konsep kreatifnya ada, budgetingnya juga harus ada, rundownnya seperti apa, juknisnya seperti apa, dan talentnya siapa aja, publiknya bagaimana, dan lain-lain. Nah, selanjutnya penentuan survei, observasi tempat, perlengkapan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dokumentasi, target pasar, audiens, dan lain-lain. Selanjutnya di perencanaan juga ada mengukur resikonya seperti apa. Ada biasanya kita punya plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Terus ada kesepakatan dengan klien. Kira-kira kliennya minta seperti apa. Kita boleh memunculkan ide kita, tetapi kita juga harus tahu keinginan klien seperti apa. Nah, selanjutnya penyelesaian administrasi, perizinan, undangan, dan lain sebagainya. Misal kita mau menggunakan gedung sekolah, otomatis harus punya surat izin dari sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sampai sini paham ya? Nah, di pelaksanaan itu ada yang namanya briefing. Briefing adalah suatu pembicaraan sebelum dimulainya acara. Jadi di dalam briefing itu ada pembacaan plottingan. Maksudnya plottingan seperti apa? Misal, dalam kegiatan pensi misal, siapa yang menjadi MC, siapa yang menjadi PJ-nya, siapa yang menjadi PJ panggungnya, misal seperti itu. Terus di briefing juga ada update kesiapan acara, pembacaan juknis, dan penyamaan jam. Kenapa ada penyamaan jam? Karena di dalam acara itu biasanya ada rundown. Nah, ketika kita melihat rundown pasti ada jamnya. Nah, kalau misalkan di jam segini harus melakukan ini. Kalau misalkan jamnya sama kan enak gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada execution atau eksekusi dari setiap rundown yang dibikin. Nah, setiap orang melakukan hal terbaik dalam tim. Maksudnya kerjasama timnya digunakan. Nah, ini kerjasama tim ini disebut dengan teamwork. Jadi kerjasama timnya dalam satu IO itu harus benar-benar saling percaya lah istilahnya mah. Nah, selanjutnya di pelaksanaan juga ada 3K. 3K itu apa sih? Komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Nah, ketika kita akan melakukan acara yang pertama nih, misal acara yang pertama adalah pembukaan. Kita pembukaan itu mulai jam berapa? Banknya jam berapa? Misal kita briefing jam 7, dibuka acara jam 8. Nah, dikomunikasikanlah ke semua elemen, jadi acara dibuka pada tepat pada pukul jam 8. Nah, selanjutnya ada koordinasi. Misal ada gangguan di panggung atau mic-nya rusak, jadi minta bantuan ke teknisinya dan sebagainya. Terus konfirmasi juga, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan konfirmasi, misal konfirmasi ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Setelah perencanaan, pelaksanaan, selanjutnya ada pengawasan. Maksudnya pengawasan di sini apa? Jadi setiap PO itu biasanya ada yang namanya panitia. Panitia itu diawasi langsung oleh ketua pelaksana. Maksudnya si ketua pelaksana punya tanggung jawab terhadap panitia-panitia tersebut. Nah, ketua pelaksana dipantau atau diawasi oleh PJ. Maksudnya PJ di sini apa? Penanggung jawab. Misal dalam OSIS itu ada yang namanya sekbid misal. Nah, sekbid itu punya acara. Nah, yang jadi ketua pelaksana kan staf si sekbidnya. Otomatis si PJ sekbid tersebut memantau si ketua pelaksananya, dan ketua pelaksana memantau seluruh panitia. Nah, di atasnya itu ada penasihat. Penasihat itu apa sih maksudnya? Kalau di sekolah, penasihat itu seperti kepala sekolah. Jadi penasihat itu
kayak kepala sekolah. Dan kalau misalkan acaranya dikelola oleh guru ya, jadi penanggung jawabnya itu biasanya wakil kepala sekolah, ketua pelaksananya siswa, atau guru yang lainnya, panitianya juga guru yang lainnya. Tapi kalau misalkan siswa, itu penasihatnya biasanya nyampe ke pembina OSIS atau guru yang lainnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan anak-anak. Oke, nah selanjutnya ada evaluasi. Oke, di sini evaluasi ditunjukkan untuk mendapatkan feedback dari seluruh tim tentang kelebihan dan kekurangan suatu event yang telah diselenggarakan, sehingga dapat untuk meningkatkan pelaksanaan event yang akan datang. Maksudnya meningkatkan eventnya itu bisa diperbaiki. Nah, evaluasi yang dilakukan setelah acara dilangsungkan secara internal sekaligus merupakan acara pembubaran panitia. Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi di akhir acara, itu biasanya dilangsungkan dengan seluruh panitia dikumpulkan, lalu melakukan evaluasi apa yang kurang dari acara tersebut. Nah, evaluasi itu sebenarnya terdiri dari 3 jenis. Ada free event evaluation, maksudnya adalah merupakan evaluasi yang biasanya dilakukan sebagai suatu analisis kelayakan atau digunakan untuk mengevaluasi konsep. Artinya dalam keadaan rapat misalnya ada ketua umum suatu organisasi mengadakan rapat terhadap suatu proker misal. Nah, ketika si panitia itu menyampaikan konsepnya, biasanya para pengurus atau ketua tersebut mengevaluasi konsepnya seperti apa. Ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, monitoring and control process. Jadi biasanya dilakukan selama masa implementasi kegiatan event yang bertujuan memastikan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan event. Jadi kan kita udah punya konsep nih. Konsepnya seperti ini, plan A-nya seperti ini, plan B-nya seperti ini. Kalau misalkan tiba-tiba di acaranya ada kejadian hujan misal, kita punya plan B untuk kejadian hujan tersebut misal. Nah, jadi si monitoring dan kontrol proses ini adalah evaluasi yang dilakukan di tengah-tengah acara gitu. Jadi kita sedang melakukan acara, tapi ada yang miss misal. Jadi dievaluasi lah pada saat itu juga gitu, sebelum ke acara selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, post event evaluation. Maksudnya merupakan evaluasi yang ditujukan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan event dan bagaimana cara mengembangkan event tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan event, biasanya ada penilaian dari para penanggung jawab PJ tersebut. Misal, ketika kita melaksanakan event tersebut, dinilai layak atau enggak sih? Misalnya sukses gak sih kita melaksanakan acara tersebut? Di sini ada jenis-jenis event yang ada di sekolah. Di sini saya bedakan menjadi yang dikelola oleh siapa ya. Jadi di sini ada yang dikelola oleh guru dan dikelola oleh siswa. Misal, yang dikelola oleh guru misalkan ada yang namanya rapat dinas. Nah, walaupun hanya sekedar rapat, itu biasanya ada panitianya. Misal yang menyiapkan konsumsi siapa, yang menyiapkan ruangan siapa. Jadi yang namanya rapat itu enggak cuman toh kumpul bersama membahas sesuatu, tapi ada persiapan yang dilakukan gitu. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasinya. Nah, selanjutnya PPDB. PPDB di sini kan biasanya kalau di SMA 4 itu yang menjadi panitia adalah guru, dibantu oleh beberapa siswa biasanya. Terus ada Ghost to Campus. Ghost to Campus di sini maksudnya adalah panitianya guru, tetapi kita pakai IO dari luar. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi untuk acara kita sendiri? Jadi nggak harus pakai IO dari luar lagi misal. Tapi kan yang namanya guru kan punya tugas utama ya. Jadi biasanya untuk mengadakan event yang kayak Ghost to Campus itu susah gitu. Maksudnya harus minta bantuan dari orang luar gitu. Tapi kalau misalkan siswanya bisa diajak kerjasama, alangkah baiknya panitianya juga dibantu oleh siswa dan guru gitu.
Jadi nggak harus pakai IO dari luar gitu. Tapi kalian bisa mensukseskan acara tersebut. Nah, selanjutnya bulan bahasa. Bulan bahasa di sini yaitu kalau di SMA 4 itu bulan bahasa yang dilakukan oleh guru gitu. Misalkan perlombaan baca puisi, sajak, dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan, buka bersama halal dan halal bihalal, family gathering, perpisahan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk siswa biasanya menghandle acara apa sih? Biasanya ada 17 Agustusan, class meeting, festival budaya, lomba-lomba, turnamen-turnamen, pensi, mabit, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada beberapa jenis event. Kalian sebagai siswa atau sebagai guru itu harus mengerti dulu si eventnya itu dalam bidang apa. Terus kalian juga harus paham si detail-detailnya seperti apa. Oke, mungkin seperti itu untuk pengantar dari saya. Mungkin nanti kita lebih ke sharing aja ya Bapak Ibu atau anak-anakku. Jadi sebenarnya untuk mengelola event itu mudah. Kalau misalkan kita udah punya tim yang benar-benar gitu. Maksudnya udah bisa diajak kerjasama, terus timnya enak gitu. Maksudnya udah saling kenal gitu. Jadi acara apapun bisa dikelola dengan baik gitu. Asal ada yang 3 K tadi, konfirmasi, koordinasi, dan komunikasi setiap orangnya. Ya mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih untuk Pak Jafar untuk penjelasannya yang luar biasa untuk event organizer. Jadi kita lebih mengenal ya tentang IO itu kayak apa. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya kah? Boleh langsung di chat atau langsung dibukakan sama hostnya. Bu Nurma. Boleh bertanya. Oke, ada pertanyaan untuk semuanya untuk Pak Jafar tentang event organizer. Boleh bertanya tidak itu ya Pak Jafar? Boleh Bu, boleh enggak? Pak Jafar, iya, barusan kan saya menyimak yang tentang poin ini aja sih ya, yang saya sering lihat itu adalah tentang evaluasi. Iya Bu. Nah, di evaluasi itu kan yang sering saya lihat, seringkali kegiatan apapun juga itu kita biasanya tuh konsolidasinya itu di awal hanya untuk persiapan event itu gitu. Gimana event itu biar nanti itu terlaksana dengan lancar ya dan sukses. Nah, ketika kemudian kegiatan itu sudah selesai, itu persis hari besoknya tidak ada evaluasi, berikutnya nggak ada evaluasi. Jadi runutan itu tuh tahapan itu tadi itu biasanya tuh yang tidak dilakukan itu adalah di poin akhir. Padahal evaluasi itu justru sangat penting gitu kan ya. Nah gitu. Nah kenapa ya Pak Jafar ya? Jadi maksudnya kok kita tidak bisa konsisten atau apa ya? Kenapa kita tidak mengikuti alur itu gitu? Sering itu, bukan hanya misalnya seperti kegiatan yang kecil aja lah. Misalnya kegiatan apa nih kita mau apa sih kemarin misalnya kegiatan apa ya? Misalnya kecil tuh, misalnya kegiatan bulan bahasa lah misalnya gitu. Apakah kemudian itu ada evaluasi di akhir? Dikumpulkan lagi gitu seperti semangatnya ketika konsolidasi gitu kan. Kalau pada saat konsolidasi untuk mewujudkan suatu acara itu kan kita betul-betul tuh ya sering intensif lah gitu pertemuan rapat gitu. Tapi ketika acara itu sudah selesai, nah pas digelar evaluasinya tuh kan nggak pernah ada. Gitu. Kenapa ya Pak Jafar ya? Gimana terus itu yang pertama, terus gimana biar kita tuh terbiasa gitu dengan evaluasi itu. Saya sih selalu saya sih punya pikirannya begini, kadang evaluasi itu tidak dilakukan karena kita sering tidak mau lihat bahwa kita ini punya kekurangan gitu, padahal kekurangan itu justru melecutkan kita untuk bisa lebih bagus gitu ke depannya, bukan membuat kita menjadi lebih jadi nggak pede gitu, bukan, jadi itu tergantung kitanya. Ya, nah itu. Jadi mungkin pandangan saya itu selama ini kenapa sih evaluasi itu nggak pernah dilaksanakan? Kayaknya sih ke situ, kayaknya ya. Tapi ya pertanyaannya kembali yang nomor 1, gimana biar kita selalu konsisten bahwa tahapan evaluasi itu kita harus selalu kita lakukan seperti
saat kita melakukan konsolidasi untuk menyelenggarakan kegiatan gitu. Mungkin itu saja ya Pak Jafar ya. Terima kasih ya Pak Jafar. Dipersilakan Pak Jafar untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Irni atas pertanyaannya. Nah, bagaimana sih caranya agar tahapan evaluasi itu tetap terlaksana? Kita kan sering mengadakan konsolidasi atau rapat-rapat ya Bu ya. Nah, kalau bisa di saat rapatnya itu dibuat kesepakatan dulu Bu, untuk kepanitiaan itu harus ada evaluasinya gitu. Jadi pada saat rapat ada evaluasi mengenai penyelesaian konsep dan lain sebagainya. Pada saat proses juga kalau misalkan ada yang miskomunikasi silakan dikoreksi atau diperbaiki. Nah, pada saat rapatnya juga dikasih tahu gitu. Maksudnya diusulkan kepada ketua pelaksananya bahwa kita harus ada evaluasi nih untuk event kita ke depannya biar lebih baik lagi gitu. Nah, biasanya gitu sih Bu. Nah, saran saya sih sebenarnya untuk evaluasi itu jangan pernah menyalahkan atau membuat atau menyampaikan kesalahan orang lain gitu. Ketika kita punya suatu kendala, itu harus dengan solusinya tersendiri. Jadi, misal gini, dalam suatu acara itu kan ada misal penanggung jawab administrasi atau sekretaris. Kendalanya adalah peserta tidak semuanya mengisi daftar hadir. Nah, tapi si sekretaris itu tahu kalau misalkan peserta yang hadir itu totalnya sekian. Nah, solusinya bagaimana si peserta itu tetap mengisi daftar hadir? Maka ditulislah sama si sekretaris itu dan dihubungilah si peserta yang belum mengisi daftar hadir itu sebelum acara dimulai. Jadi diingatkan kembali. Jadi untuk evaluasi itu sebenarnya penting, tapi bukan untuk menyalahkan atau menjelekkan seseorang, tetapi kita menyampaikan kesalahan kita per PJ kita masing-masing dan kita membuat solusinya tersendiri. Seperti itu mungkin Bu. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Ya mungkin begini loh Pak. Mungkin kan namanya evaluasi itu kan bukan orang per orang ya, karena kan suatu kegiatan itu kan artinya teamwork ya. Iya. Jadi bukan artinya kita melihat di bagian ini yang salah ini, bukan, tapi dalam seluruh acara itu, seluruh acara kegiatan itu kita terus misalnya kemarin tuh kita ada kekurangan menurut kita. Jadi kita jadi ngomongnya tuh bicaranya tuh hanya kita gitu, bukan saya atau kamu gitu bukan ya. Jadi maksudnya dalam acara kegiatan ini yang kita melihat ada kekurangan nggak kemarin gini-gini. Jadi bukan, kalau menurut saya sih kemungkinan jadi keterbiasaan kita untuk terbuka gitu, terbuka misalnya dengan evaluasi itu misalnya ya harus digulirkannya itu memang harus dari ketua ya sebenarnya. Ayo kita evaluasi, jadi bukan dari anggota. Misalnya ketuanya Pak Jafar, saya misalnya Pak Jafar, ayo dong kita evaluasi, bukan gitu. Jadi harus tergulir itu dari pimpinan ke bawah. Ayo kita hari ini kita tentukan ya evaluasi gini-gini dan semua kita harapkan hadir. Nah ketika itu digaungkan lah misalnya, bukan digaungkan, dibuka lah misalnya. Kemarin kita lihat ada, coba temuan-temuan apa yang kita lihat bahwa dalam acara kita itu masih ada kekurangan, nah gitu. Jadi bicaranya itu adalah bicara tentang kegiatan itu. Misalnya memang nanti akan menyentil unit ini gitu, tetapi kan kita bicaranya teamwork gitu. Jadi kalau menurut saya sih bukan cari kesalahan orang per orang kalau menurut saya tadi ya. Jadi kalau menurut saya bukan ke situ arahnya. Jadi mencari mana dari kegiatan itu yang kurang, dan ini justru saya nggak pernah, mungkin saya ya kali ya Pak Jafar, mungkin saya aja mungkin dalam setiap kegiatan itu saya belum lihat ada evaluasi itu dilaksanakan gitu. Maksud saya gitu. Jadi arahnya bukan mencari kesalahan orang ya, tapi melihat kegiatan itu kekurangannya di mana, dan itu kenapa nggak pernah kita lakukan gitu. Maksudnya jarang, saya sih belum pernah gitu. Kenapa gitu Pak Jafar. Nah jadi maksud saya kalau dari jawaban Pak Jafar itu kan ada teoritisnya kan begini-begini gitu ya. Iya. Nah gitu maksud saya. Tapi kita kenapa jarang lakukan itu gitu ya. Padahal itu salah satu poin yang penting lagi, karena nanti ke depan itu kan harus diestafetkan ke, apalagi kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu rutin gitu kan ya. Rutin misalnya tahun depan ada lagi, maka evaluasi diestafetkan ke tahun depan, ke panitia tahun depan gitu, bahwa kita dulu tuh menemukan kekurangan itu gini-gini loh gitu.
coba nanti di tahun depan karena penelitian orang lain bukan kita lagi, ini kita temukan nih, coba sodorkan ke mereka, kemudian mereka, oh iya, berarti kita harus hati-hati ini di yang sini, karena ternyata kemarin kita punya kekurangan gitu. Jadi mungkin kita harus terbiasa juga sih ya, tidak melihat, mencarinya tuh kesalahan orang gitu mungkin ya. Iya, Bu. Ya gitu mungkin. Nah itu maksudnya tuh ke arah situ loh Pak. Maka itu kan evaluasi jadi poin penting sebenarnya. Nggak boleh dilewatkan gitu. Karena kalau misalnya dilewatkan, jadi akhirnya nanti ke depan, tahun berikutnya kegiatan itu ada lagi, panitia yang baru tuh mungkin akan mengulang kesalahan yang sebelumnya gitu. Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Nah, jadi gitu. karena di sini banyak juga siswa yang hadir ya, mungkin bisa lebih tahu ya. Jadi evaluasi itu memang sangat penting ya, Bu ya. Jadi bukan untuk mencari kesalahan seseorang, tapi untuk perbaikan di event-event selanjutnya. Gitu mungkin ya, Bu ya? Iya, apalagi yang kegiatannya memang akan rutin, ketemu lagi gitu kan. Ya, jadi sebelum pas rapatnya itu disampaikan dulu ya evaluasi tahun kemarin itu seperti apa, kendalanya di mana aja. Jadi kita tahu gitu. Nah, okay. yang saya mau tuh gimana ya caranya biar kita terbiasa evaluasi gitu. Karena hal ini tidak gitu. Nah, berarti si ketuanya itu ya Bu ya, ketuanya itu mungkin harus tahu dulu nih evaluasi itu memang sangat penting. Jadi yang penting kalau misalkan ketuanya nggak tahu nih, misal Bu Irni jadi anggota saya nih, saya ketuanya, Bu Irni boleh kok belum acara selesai, Pak jangan lupa ya nanti kita evaluasi. Jadi nanti si ketuanya gitu. Jadi si ketuanya itu yang penting harus tahu dulu gitu bahwa evaluasi itu memang sangat penting untuk dilaksanakan. Ya, mungkin di sini anak-anak juga harus itu mungkin ya Bu ya. Makasih ya Pak Jafar ya. Ya sami-sami. Ya untuk Bu Irni terima kasih untuk pertanyaannya. Ya untuk Bu Irni terima kasih untuk pertanyaannya, Masya Allah luar biasa. Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Apa sudah jelas ya Bu? Sudah cukup panjang juga penjelasan dari Pak Jafar. Dipersilahkan untuk yang lainnya jika ingin bertanya. Oke, ada atau tidak ada pertanyaan? Atau tidak ada? Itu ada yang ngangkat tangan Bu di layar Ananda Muhammad. Ada yang angkat tangan tuh. Mungkin Ananda Muhammad bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi adversity yang seperti saat ini, saat ada COVID, terhadap kelangsungan acara dan dampaknya terhadap sebuah event organizer? Ya, dipersilakan Pak untuk menjawab dari pertanyaannya. Bentar, Ananda, soalnya agak kurang jelas tadi, bisa diulang pertanyaannya? Mungkin tadi pertanyaannya saya dengar. Jadi kalau untuk keadaan COVID-19 ini gimana untuk benar Oke, jadi pertanyaannya sudah bagus ya, karena kita sedang melaksanakan karantina di rumah. Nah, bagaimana agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita bisa tetap berjalan dengan gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, biasanya bisa digunakan alternatif lain. Ya, misal kegiatannya itu, misal Anda mau melaksanakan kegiatan apa nih, pelatihan misalnya. Nah, seperti ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan ini kan termasuk event ya, termasuk acara. Saya sedang mengikuti sebuah pelatihan dan mengikuti sebuah penugasan. Nah, bisa menggunakan alat bantu teknologi karena teknologi kita udah semakin canggih ya. Jadi bisa dipergunakan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menyampaikan kita untuk bertemu ya daring gitu. Jadi koordinasinya tetap berjalan, dan kalaupun kita menyiapkan acara misal
kita mau bukber nih di bulan puasa. Nah, kita bisa mengoncept acaranya dari sekarang gitu. Mudah-mudahan aja pas bulan puasa itu si pandemi ini udah berakhir gitu. Jadi kita bisa melaksanakannya tinggal hari hanya gitu. Karena persiapannya udah kita laksanakan secara daring gitu. Mungkin gitu seperti itu mungkin. Mangga Ibu. Boleh bertanya? Mangga Ya, Ibu. dipersilakan Bu Ya, Tatu. dipersilakan Bu Tatu untuk bertanya. Aduh, terima kasih untuk host, moderator, juga presenter yang muda-muda dan begitu semangat. Baik, untuk Pak Japar, ada yang ingin saya tanyakan nih. Ini Pak Japar pintar dalam membuat sebuah aplikasi ya seperti itu. Itu ada kursus-kursus tertentu tidak ya Pak Japar? Jadi sepertinya saya ingin belajar nih Pak Japar. Terima kasih. Kursus apa ya Bu ya? Mengelola event Bu. Sebenarnya saya juga ikut mengelola event itu aktif-aktif itu pada saat kuliah karena ada UKM-nya tersendiri Bu. Sebenarnya untuk event sendiri itu yang penting kita tahu detail acaranya seperti apa dan hal-hal yang harus disiapkan itu seperti apa. Insya Allah kita bisa menjalankan dan ada 3K. Yang paling penting adalah 3K tadi. Komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Jadi kita jangan pernah melakukan sesuatu tanpa koordinasi terlebih dahulu. Karena apa yang kita lakukan itu belum tentu benar. Walaupun menurut kita benar, tapi menurut orang lain itu belum tentu benar. Jadi dalam kerjasama tim itu kan ada kesepakatan ya. Jadi kalau misalkan kita udah hasil rapatnya seperti ini, ya harus seperti itu gitu. Jadi mungkin dalam suatu IO itu yang penting di lingkaran IO-nya tersebut bisa tahu gitu maksud acaranya seperti apa, detail acaranya seperti apa, jadi sama-sama ngerti sama acaranya. Jadi nggak ada yang miskomunikasi seperti itu mungkin Bu. Kalau untuk kursus-kursus kayaknya bisa belajar bareng-bareng ya Bu ya. Seperti itu mungkin Bu Tatu. Gimana Bu Gimana Tatu? Bu Tatu? Sudah jelas Bu? Oke, untuk Bu Tatu terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Jafar yang luar biasa. Yang nanya tuh di berikutnya Pak, silakan pertanyaan berikut. Dari sini nggak bisa dilihat. di chat Bu, ada Bu. Oh di chat ya? Oh, di chat ya? Dari Oh ya, ada. Dari Devianti to everyone. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Oke, tadi maaf agak terganggu suaranya menggema karena ini double ini. Lanjut ya pertanyaan. Maaf Pak, mau tanya, jika kita melakukan event itu untuk masyarakat bagaimana di tengah pandemi ini, tapi kita harus melakukan event itu. Harus melakukan, tapi sedang pandemi itu gimana Pak? Apa boleh melakukan mungkin kayak gitu kali ya? Terserah. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Devi. Jadi, ketika kita dalam keadaan pandemi seperti ini, harusnya kita mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalkan kita nggak boleh keluar, ya kita di rumah aja dulu. Apalagi kalian sebagai siswa ya. Beda halnya kalau misalkan kalian udah jadi mahasiswa atau misalkan organisasi di luar. Ketika kalian harus menggalang dana dan mengumpulkannya lalu menyalurkannya ke rumah sakit terdekat misal seperti itu. Nah itu boleh-boleh saja. Yang penting kita tetap harus menjaga diri. Maksudnya menjaga diri adalah kita harus tetap mematuhi aturan protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah terhadap pandemi ini. Nah kita juga harus berhati-hati gitu. Jadi jangan sampai kita lengah sama diri sendiri karena kita mementingkan orang lain. Tapi kita juga harus peduli sama diri sendiri. Misal harus pakai masker, ya pakai masker. Kalau misalkan kalian habis keluar rumah langsung cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa kalian melakukan kegiatan, tapi kegiatannya harus yang sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu.
Paling kegiatan yang sekarang itu biasanya mengadakan penggalangan dana dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang kayak foya-foya atau misalkan kegiatan-kegiatan nongkrong seperti itu mungkin sebaiknya jangan dulu kali ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, Ya, terima kasih untuk Pak Jafar atas jawabannya. Gimana Gimana untuk siapa tadi namanya? Devi ya? Devi sudah jelas ya untuk pertanyaannya dijawab oleh Pak Jafar dengan Oke, selanjutnya karena waktunya mungkin sudah habis sekali ya, kita tutup dengan memberikan kesimpulan. Dipersilahkan Pak Jafar untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya tersendiri, tadi kan udah dijelaskan ya, bahwa event organizer itu sebuah pengelolaan. Nah, sebuah pengelolaan event. Jadi kita harus tahu dulu eventnya seperti apa, dan yang paling penting itu di lingkaran dari IO tersebut. Misal timnya ada berapa orang, dan orang tersebut harus paham semua sama acaranya. Nah, bagaimana agar acara kita sukses? Tentunya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi gitu. Nah, selain itu juga kita harus punya backupan atau pengawasan gitu terhadap si panitia atau IO tersebut. Jadi yang paling penting adalah 3K tadi, komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap apa yang kita jalankan gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya, semoga materinya bisa bermanfaat bagi kalian. Atur nuhun yang udah bisa bergabung di meeting room kali ini. Saya kembalikan ke Bunir mungkin. Iya, Terima kasih untuk Pak Jafar atas kesimpulannya dan materi yang telah diberikan. Semuanya terima kasih yang telah hadir. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah di-share di chat. Nanti akan kita tutup mungkin 5 menit lagi sampai semuanya sudah mengisi presensi. Yang jika sudah selesai mengisi presensi, boleh untuk keluar. Terima kasih semuanya. Ditunggu 5 menit untuk presentasinya. Jangan sampai ada yang kelewat ya.